Jangan jadi bagian golongan putus asa. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tidak memilih adalah hak saya, demikian kata sebagian orang. Setuju, setiap manusia lahir ke dunia diberikan hak asasi. Hak penuh untuk menjadi apapun yang ia inginkan, termasuk memilih untuk tidak memilih. Hanya saja, pilihan adalah seperti ujung tongkat yang mana ujung satunya bernama konsekuensi. Satu ujung diangkat, ujung lain akan ikut terangkat. Memilih untuk tidak memilih adalah cermin jiwa yang kehabisan energi, cermin jiwa putus asa. Memilih untuk tidak memilih adalah bentuk ketidakpedulian terhadap bangsa. Memilih untuk tidak memilih adalah sama dengan memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpinmu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Allah Ta'ala menyebut ulil amri sebagai pihak-pihak yang dijadikan tujuan ketaatan. Maka, jika tak ada ulil amri, bagaimana perintah ini dapat ditunaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 3 orang bersafar, maka angkatlah salah satunya sebagai pemimpin. Abu Daud dari Abu Hurairah. Safarnya sebuah bangsa adalah safar yang panjang, melibatkan banyak orang dan padanya ditentukan perjalanan nasib umat. Jika antara 3 orang saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan diangkatnya seorang pemimpin, maka bagaimanakah dengan urusan sebuah negara? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak halal bagi 3 orang yang berada di sejengkal tanah, kecuali mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Imam Ahmad dari Ibnu Umar R.A. berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, kemaslahatan Bani Adam tak bisa sempurna kecuali dengan terwujudnya masyarakat yang di dalamnya mereka saling membutuhkan, dan harus ada bagi masyarakat itu seorang pemimpin. Maka, dengan iman, marilah kita mengambil jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah, Rasul-Nya, dan para ulama salaf as-salijun. Hari ini kita saksikan kota ibarat rimba baliho dan umbul-umbul bising dan dipenuhi gempuran janji dan rayuan. Saudaraku, mari kita merenung sejenak tentang hakikat penciptaan kita, di mana Sang Halik Pencipta langit dan bumi berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Mari kita hadapi keadaan sekarang dengan syukur dan sekaligus sabar, yang dengannya akan lahir energi besar untuk menjernihkan pikiran mengambil langkah terbaik ke depan. Syukur, kondisi negara kita saat ini masih lebih baik dari banyak negara lainnya.
sabar, yakni kita harus tetap berjuang dan melangkah untuk mencapai perbaikan yang lebih dan lebih. Mari kembalikan pada pikiran jernih bahwa apapun itu kita lakukan hanya untuk beribadah kepadanya, untuk mentaatinya, karena iman kepadanya. Bukan sekedar pelampiasan kemarahan, kekecewaan, dan dendam yang dipelihara baik-baik golongan putus asa, golput. Bukan sekedar pilihan gelap mata karena kesalahan yang dijadikan setitik tinta untuk merusak susu sebelangga. Takutlah kita pada suatu hari di mana setiap jiwa akan ditanya tentang setiap jengkal langkahnya, setiap pilihannya, bahkan memilih untuk tidak memilih pun juga kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.